Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita masih ada di tema kepemimpinan. Tema kepemimpinan yang bukan tema politik, tapi tema lebih ke etika politik. Bagaimana sebaiknya seorang pemimpin itu. Malam hari ini kita temui beliau dari tradisi Islam. Malam hari ini kita ketemu beliau terkenal sekali, khususnya untuk gagasan-gagasan politik Islam lewat karya beliau Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kita mengenal beliau dengan nama Al-Mawardi. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Kalau di barat punya nama panggilan Al-Buazen. Ya, nama Al-Mawardi ini berarti nama julukan. Ini mengikut ayahnya. Kabarnya ayah beliau itu penjual mawar. Mawar itu kalau bahasa Arabnya wardah. Jadi Mawardi ini nisbah pada beliau keturunan seorang penjual mawar, penjual bunga mawar. Nama lengkap beliau tadi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, dari sekitar abad ke-10 Masehi. Beliau lahir tahun 972, meninggal tahun 1058 Masehi. Beliau ini ahli hukum Islam, ahli politik, ahli filsafat, ahli etika. Beliau menjabat sebagai qadhi, qadil qudot, pimpinannya para qadhi, hakim di daerah Nisabur, Iran, zaman dinasti Abbasiyah. Nanti di akhir hidup beliau jadi hakim di Baghdad. Zaman Abbasiyah beliau ini hidup di dua khalifah. Yang pertama Khalifah Al-Qaim dan yang kedua Khalifah Al-Qadir. Teman-teman yang belajar kajian Islam pasti pernah mendengar nama beliau, karena memang beliau ini karya-karyanya monumental-monumental. Masterpiece semua sebagian besar. Jadi yang paling terkenal tentunya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu isinya luar biasa tentang tata pemerintahan. Jadi kitab ini monumental. Jauh lebih dulu dibandingkan kemarin The Prince. Kemudian yang tentang politik juga yang terkenal ada Qonun Al-Wazarah. Ini kalau diartikan letter lebih, undang-undang tentang kementerian. Kemudian mungkin yang dari pesantren kenal ada kitab Adabud Dunya Waddin. Ini tentang etika. Kemudian malam hari ini yang akan banyak kita ungkap yaitu dari salah satu kitab beliau yang judulnya Nasihatul Muluk, nasihat untuk para pemimpin. Ini selaras dengan tema kita malam hari ini. Jadi kalau di sesi Al-Mawardi kita yang dulu saya banyak bicara tentang filsafat politiknya, malam hari ini kita bicara tentang nasihat kepada para pemimpin. Nasihatul Muluk kitabnya. Meskipun tentu saja saya tidak bisa memaparkan semua, hanya nyuplik-nyuplik sedikit-sedikit. Paling tidak teman-teman ngerti, ada kitab ini kira-kira isinya ini. Yang ingin memperdalam, silahkan diperdalam, silahkan dikaji. Ada lagi satu kitab beliau yang monumental, terdiri dari 18 jilid tebal-tebal dalam bidang fikih. Khususnya fikih mazhab Syafi'i, meskipun kitab itu isinya juga dijelaskan perbandingan-perbandingan mazhab. Judul kitab ini adalah Al-Hawi Al-Kabir.
Ini salah satu kitab istimewa juga. Ada cerita kitab ini baru diterbitkan setelah beliau meninggal. Jadi beliau ini sebenarnya tulisannya banyak, tapi banyak di antara tulisan beliau itu yang sengaja oleh beliau tidak diekspos ke publik, disimpan sendiri. Alasannya apa? Mungkin kalau dari beberapa referensi itu beliau merasa, saya takut nanti jadinya tidak ikhlas. Jadi ada cerita, silahkan melacak cerita ini dari kitab Syiarul A'lam Nubala. Al-Mawardi ini suatu ketika beliau mau meninggal, dia berwasiat pada seorang muridnya. Beliau menunjukkan pada muridnya, wahai muridku, aku punya beberapa simpanan kitab. Simpanan itu saya taruh di sini. Kenapa saya tidak mempopulerkan kitab ini? Saya khawatir tidak ikhlas. Makanya kitabnya tidak saya publish, tidak banyak orang tahu. Nah, aku merasa sekarang sedang sakaratul maut. Nanti kalau saya sedang sakaratul maut, kemudian aku akan meninggal, aku akan memberi isyarat padamu, apakah kitab itu kamu populerkan atau kamu hancurkan saja, kamu buang ke sungai Dajlah. Jadi kata beliau, nanti kalau aku mau meninggal, kalau aku menggenggam tanganmu kuat-kuat, berarti kitabku itu tidak diterima oleh Allah. Maka buanglah kitab-kitab itu. Tapi kalau aku lepaskan tanganmu, aku tidak berusaha meraih tanganmu, berarti amalku, kitabku itu ikhlas. Silahkan nanti kitab boleh kamu sebar untuk kemanfaatan umat. Nah, oleh muridnya, pada saat sakaratul maut ditunggui, ternyata beliau tidak berusaha untuk meraih tangan muridnya. Terus disimpulkan, berarti boleh kitab-kitab ini dipopulerkan. Akhirnya kitab Hawi Al-Kabir ini, kitab yang dimaksud ini, kitab Al-Hawi Al-Kabir ini terus dipopulerkan, disebarkan untuk kemanfaatan umat. Ya memang kitabnya tebal-tebal, sekitar 18 jilid. Nah ini mungkin beliau merasa tidak ikhlasnya itu karena ini kitab ini isinya penting-penting, luar biasa, bisa memicu rasa besar, bisa memicu rasa sombong, bisa memicu memalingkan kita dari Allah, merasa diri hebat. Mungkin begitu maksudnya, sehingga beliau ragu-ragu ini kalau tak sebar beneran apa enggak ya. Akhirnya disimpan saja sampai beliau meninggal baru disebarkan. Itu salah satu gambaran tentang beliau, Imam Al-Mawardi. Tadi saya bilang kita akan masuk ke salah satu kitab beliau, Nasihatul Muluk. Tapi sebelum itu kita tengok sebentar pandangan-pandangan beliau tentang kepemimpinan. Mungkin ada manfaatnya untuk kita hari ini. Kita awali yang pertama. Ini mungkin jadi pedoman kita untuk hidup bernegara, berbangsa. Katanya Al-Mawardi, sendi utama negara, sendi utama politik pemerintahan itu ada 6. Yang pertama, agama yang dihayati. Yang kedua, penguasa yang karismatik atau penguasa yang penuh keteladanan. Kemudian yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, keamanan yang merata. Yang kelima, harapan, keberlangsungan hidup. Dan yang keenam, kesuburan. Ini sendi utama pemerintahan, sendi utama politik negara. Yang pertama, agama yang dihayati. Agama ini maksudnya jadi penopang kekuatan moral. Agama bisa jadi media pengendali hawa nafsu. Agama bisa menjinakkan manusia yang liar. Alhamdulillah kalau di Indonesia kan kita harus beragama kalau ikut sila Pancasila yang pertama. Karena agama ini penting, dia pendorong moral. Dan moral ini penopang hidupnya manusia.
Manusia itu dikurangi satu aspek moral saja. Bayangkan saja misalnya sehari saja manusia libur, hapus moral. Itu dunia bisa langsung kiamat. Bisa kacau, bisa ndak karu-karuan. Moral itu kan berarti apa saja terus boleh. Kamu ndak jujur boleh, kamu menyakiti orang lain boleh. Insya Allah begitu moral berhenti sehari saja, ndak usah nunggu kiamat kubro, kita kiamat sendiri. Jadi moral kekuatan pengendali yang luar biasa. Dan kekuatan moral akan tampak lewat agama. Jadi pemerintah harus memperhatikan ini, agama yang dihayati. Kemudian pasti yang kedua yang kita bahas malam hari ini, pemimpinnya, penguasanya. Secara umum penguasa karakternya karismatik dan teladan, katanya Al-Mawardi. Jadi karismatik, dia punya wibawa, disegani, dan teladan. Teladan itu berarti yang dia lakukan adalah contoh bagi orang lain. Itu berarti teladan. Patut ditiru, patut diikuti, patut dicontoh. Kalau dalam penjelasannya Imam Mawardi, seorang pemimpin dituntut melakukan 4 hal dari sisi karisma dan keteladanan, yaitu mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda. Yang kedua, membina negara untuk mencapai tujuannya yang luhur. Yang ketiga, menjaga agama agar dihayati dan diamalkan, tidak hanya didiskusikan jadi bahan debat, jadi bahan gegeran. Dan yang keempat, melindungi rakyat, kekayaan, dan kehormatan negara. Nah, ini ciri penguasa pemimpin yang kita butuhkan demi tegaknya negara, tegaknya politik, tegaknya pemerintahan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, harapan. Dan yang keenam, kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini berarti nanti hubungannya dengan kemakmuran. Terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Ini bisa dianalisis secara hierarkis. Jadi ini tadi 6 ini. Yang pertama agama. Agama nomor 1, setelah itu penguasa. Maksudnya apa? Untuk melahirkan penguasa yang karismatik dan teladan, agama bisa jadi kunci. Jadi kalau agama sudah dihayati, moral sudah terkendali, seorang penguasa yang moralnya terkendali, yang punya penghayatan dan pengalaman agama yang baik, akan jadi pemimpin yang baik, yang karismatik dan teladan. Pemimpin yang karismatik dan teladan akan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan kalau terjaga, ya keamanan akan terjamin. Karena banyak problem keamanan muncul karena tidak adanya ketidakadilan. Jadi dari keadilan akan lahir keamanan. Kalau sudah adil, sudah aman, maka harapan hidup meningkat. Orang hidup jadi penuh harapan, tidak bingung. Orang jelas, besok aku menuju kemana, kita semua akan jadi apa. Berarti orang punya harapan. Orang yang punya harapan ini, orang yang semangat mengelola hidupnya, mengelola alam semesta di sekitarnya, nanti akan berpengaruh pada kesuburan, pada kemakmuran. Jadi ini logika-logika dari Imam Al-Mawardi. Jadi dasarnya agama. Kalau agama baik akan melahirkan penguasa yang baik. Penguasa yang baik akan mewujudkan keadilan. Kalau keadilan terwujud akan lahir keamanan. Kalau keamanan terwujud, orang hidup dengan penuh harapan. Orang yang penuh harap akan bekerja sepenuh hati, penuh semangat, sehingga akan lahir kemakmuran. Nah, ini sendi utama pemerintahan versi Imam Al-Mawardi. Saya cuplikkan lagi sedikit yang kedua tentang syarat-syarat pemilih. Saya tidak cerita tentang syarat-syarat pemimpin ya. Kalau syarat-syarat pemimpin
Silahkan nanti teman-teman cek sendiri waktu kita ngaji Al-Mawardi yang pertama. Ini syarat kita ngomong kita saja. Kita ini kan orang-orang yang milih pemimpin. Kalau bahasanya Imam Al-Mawardi, ahlul ikhtiar. Kita ini ahli ikhtiar, bagian yang milih. Yang kita pilih pemimpin. Nah, untuk jadi ahlul ikhtiar yang baik, harus punya kualifikasi-kualifikasi. Yang pertama apa kualifikasinya? Adil. Ya kita harus adil. Adil itu nama lain dari fair. Tidak berat sebelah. Tidak memihak karena kepentingan. Benar ya diomongkan benar. Salah ya diomongkan salah. Kalau jelek ya disebut jelek. Kalau baik ya disebut baik. Orang yang punya kualifikasi adil akan jadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik pasti pilihannya baik. Kalau pilihannya baik, insya Allah pemimpin yang terpilih juga baik. Kalau pemimpin yang terpilih baik, alamat kepemimpinannya baik dan kita semua akan baik dalam segala hal. Nah, syarat pertamanya apa? Adil. Terus syarat yang kedua, memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam sesuai dengan syarat-syarat legal. Jadi biasanya di satu negara, di satu wilayah, satu lembaga itu kan ada syarat-syarat legalnya seorang pemimpin. Kita orang yang milih, yo harusnya ngerti. Jangan mentang-mentang Allah, saya bukan pemimpinnya aja kok, saya juga ndak nyalon aja kok, saya ndak ngerti juga ndak apa-apa. Ndak, kita harus tahu karena nanti kita yang memutuskan. Kalau legalitasnya saja ndak terpenuhi, ya berarti yang kita angkat bisa saja orang yang ternyata ndak memenuhi kualifikasi resmi yang kita sepakati bersama. Misalnya rektor harusnya profesor misalnya. Loh itu kalau kita ndak ngerti ini, kita sembarangan ngangkat, ya keliru nanti. Kesepakatannya awalnya rektor, harus profesor. Dan kedua ini akan jadi pemilih yang baik. Pemilih yang baik yang ketiga, memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang mampu membuatnya memilih orang yang paling layak diangkat jadi imam dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan. Jadi kalau tadi punya pengetahuan tentang kualifikasi formalnya, kalau ini punya wawasan tentang siapa yang paling layak, siapa yang paling pantas, siapa yang paling arif. Ini mungkin tidak disebut di kualifikasi resminya. Mungkin kualifikasi moralnya, mungkin kualifikasi kebudayaannya, mungkin kualifikasi sosialnya. Ini juga penting, kita yang milih ngerti. Kalau di kita kan mudah ya biasanya. Orang-orang yang nyalon itu kan riwayat hidupnya disampaikan pada yang mau milih. Mungkin lewat web atau lewat apa. Itu bisa jadi jalan kita untuk tahu, untuk menilai. Untuk menerapkan keadilan tadi bahwa ada syarat-syarat yang bisa kita jadikan parameter kita milih orang ini atau tidak milih orang ini. Oke, baik. Jadi dua ini untuk pengantar ya. Seperti itu gambaran isinya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Detailnya apa? Teman-teman yang tertarik cari ngaji yang lama. Meskipun sebenarnya lebih lengkap lagi, cari bukunya, cari kitabnya. Kita masuk ke tema utama kita, kepemimpinan yang baik. Kita ambil dari kitabnya Al-Mawardi, Nasihatul Muluk. Nasihat kepada para pemimpin. Atau para raja. Kalau diterjemahkan Malik Muluk. Itu sebagai raja. Katanya Imam Al-Mawardi, para pemimpin adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasihat. Paling berhak untuk mendapat petuah. Karena dalam kebaikan mereka terdapat kebaikan.
kebaikan rakyat. Dan kerusakan mereka adalah kerusakan alam semesta. Satu paragraf dari Nasihatul Muluk. Katanya Imam Al-Mawardi, kalau engkau jadi pemimpin, jangan alergi dengan nasihat. Bahkan harus memang lebih banyak nyari nasihat. Kenapa? Karena pemimpin ini kunci. Baiknya semuanya terletak di baiknya pemimpin. Rusaknya semuanya terletak di rusaknya pemimpin. Maka seorang pemimpin yang baik harus terbuka. Dalam arti siap menerima nasihat, siap menerima masukan, bahkan masukan yang agak pahit dengan nama kritikan. Kenapa? Karena pemimpin ini harus terjamin kebaikannya. Terjamin kelurusannya, terjamin kebenarannya. Karena kalau dia keluar dari norma-norma nilai kebenaran kebaikan itu, efeknya tidak cuma buat dirinya, efeknya pada semua yang dia pimpin, efeknya pada semua rakyatnya, semua masyarakatnya. Jadi nasihat untuk pemimpin itu penting. Kita seandainya punya jalur yang mampu untuk nyambung pada para pemimpin kita, dan kita tahu ada yang salah, perlu kita nasihatkan, ya jangan segan-segan menasihati pemimpin-pemimpin kita. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan kita semua. Tidak cuma dengan dirinya sendiri. Kalau dia kacau, dia rusak, kacaulah kita, rusaklah kita. Para pemimpin adalah manusia yang paling tepat untuk diberi nasihat. Kalau orang-orang kecil yang dipimpin seperti saya, kalian itu kalau keliru, efeknya kan kecil. Paling kalau saya untuk saya atau untuk keluarga yang di bawah kepemimpinan saya, tidak besar. Tapi misalnya saya punya lembaga yang lebih luas, lebih besar, ya berarti lembaga itu juga akan kena imbas kalau saya rusak, kalau saya kacau. Maka jangan segan-segan, jangan ragu-ragu untuk memberi nasihat ke pemimpin. Pemimpin juga begitu. Jangan takut, jangan malu, jangan alergi menerima nasihat. Tidak ada ruginya sedikit pun. Bahkan termasuk yang coraknya kritik. Bahkan termasuk mungkin yang nasihat itu tidak pas, tidak cocok, tidak sesuai. Pentingnya peringatan itu kan biar kita introspeksi. Pentingnya kritik itu membuat kita berpikir, apa memang yang saya lakukan selama ini sudah cocok, sudah pas, sudah manfaat, maslahat pada orang yang saya pimpin. Kalau ternyata nasihatnya tidak cocok atau kritiknya tidak nyambung, ya sudah. Tapi kan tetap terima kasih ada orang yang mau peduli. Dulu waktu zaman kita ngaji Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan betapa galaunya beliau ketika diangkat menjadi khalifah. Sehingga kemudian beliau ini punya kebiasaan mendatangi para ulama untuk minta nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu penting. Apalagi bagi seorang pemimpin. Termasuk kepedulian Imam Al-Mawardi menulis kitab Nasihatul Muluk itu karena beliau tahu bahwa yang paling butuh untuk dinasehati adalah pemimpin. Yang pertama itu untuk para pemimpin harus mau menerima nasihat. Terus yang kedua sekarang tentang hak Allah dan hak pemimpin. Ini melanjutkan yang tadi. Katanya Imam Al-Mawardi, kewajiban yang merupakan hak Allah pada seseorang adalah tauhid dan taat. Sementara hak pemimpin adalah cinta dan nasihat. Jadi ini lebih tegas lagi. Meskipun diawali dari haknya Allah. Jadi haknya Allah atas kita itu tauhid dan taat. Kalau kita sedang
menjalankan tauhid atau menjalankan perintahnya, menaati perintahnya, itu haknya Allah, harus kita penuhi. Kalau kita tidak memberikan, berarti ada sesuatu yang keliru. Itu haknya Allah, kok tidak kita berikan. Tauhid dan taat. Nah, dengan kias ini kita masuk ke pemimpin. Kalau untuk pemimpin, haknya apa? Cinta dan nasihat. Al-hubbu wan nasihah. Untuk pemimpin kita berikan cinta kita dan juga nasihat demi kebaikan. Kenapa cinta? Ya, hanya orang-orang yang mencintai, yang peduli dan mau memberi nasihat. Orang yang tidak cinta itu biasanya cuek. Tidak ada hubungannya sama aku tidak peduli. Tapi orang yang mencintai itu punya karakter peduli. Punya karakter ingin kebaikan yang dicintai. Sementara kita butuh pemimpin yang baik, maka jalur yang paling utama adalah kita cintai mereka dan kita tidak segan-segan untuk menasihati mereka sebagai wujud cinta kita kepada mereka. Jadi nasihat kepada seorang pemimpin itu sangat penting dan itu adalah haknya seorang pemimpin sebagai wujud dari cinta kita kepada mereka. Kadang-kadang kita punya persepsi keliru, seolah-olah orang yang mencintai sesuatu itu membiarkan saja sesuatu itu apa adanya, kemudian menerima saja dari yang dicintai itu, baik dia dalam kondisi benar atau dalam kondisi salah. Kalau yang semacam ini sebenarnya bukan cinta tapi cuek. Orang cinta itu peduli. Kalau yang dicintai kok rasanya nyeleweng, ya diingatkan, ya diluruskan. Kok yang dicintai nyeleweng, merusak, menghancurkan, dia diam saja, menunjukkan sebenarnya dia tidak mencintai. Kalau orang mencintai ada unsur care. Dulu kita membahas panjang lebar filsafat cinta, itu unsur yang paling kuat kan care, kepedulian. Kalau punya sahabat baik, kita peduli apakah dia dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik. Kalau dalam kondisi baik, kepedulian kita dalam bentuk dukungan. Kalau dalam kondisi tidak baik, kepedulian kita dalam bentuk memberi nasihat, meluruskan biar dia jadi baik. Nah, ini hubungan persahabatan yang ideal. Kalau bisa semacam ini, itulah relasi yang namanya cinta kepada pemimpin. Terus kita lanjutkan. Nasihat kedua tadi itu ya. Untuk para pemimpin, kalian punya hak atas cinta dan nasihat. Yang ketiga, kalau ini sifatnya ilustrasi. Pemimpin adalah kepala. Kalau di Indonesia sudah dipahami ya pemimpin itu kepala. Kalau di Indonesia itu kan pemimpin kalau tidak kepala ya ketua. Oke, kalau dari barat ada direktur. Mungkin macam-macam istilahnya. Tapi kalau ini pakai analogi kepala. Ketahuilah wahai anakku, pahamilah pesanku ini kepadamu. Pemerintahan ini ibaratnya sosok manusia yang utuh. Kepalanya adalah engkau, wahai penerusku. Ini sebenarnya nasihat seorang khalifah India, seorang raja India kepada anaknya, putra mahkotanya. Kepalanya adalah engkau, wahai penerusku. Hatinya adalah menterimu. Tangannya adalah para pembantumu, dua kakinya adalah rakyatmu, dan ruh yang membuat hidup adalah keadilanmu. Maka perlakukanlah mereka dengan baik, sebagaimana engkau memperlakukan dirimu dengan baik. Jadi raja ini menasihati anaknya, wahai anakku, semua komponen yang ada di kerajaan ini penting dan memainkan perannya masing-masing. Kepalanya adalah engkau. Karena engkau raja, maka engkau kepala.
Kepala ini kuncinya, kepalanya hilang, yang lain bubar. Dan hatinya adalah menterimu. Hati ini kan tempatnya, hati jantung itu kan tempatnya mompa darah ke seluruh tubuh. Kuncinya kita bisa tegak, hidup, sehat, antara lain hati. Ini dianalogikan dengan menterinya. Para menteri ini yang para pekerja, yang menghidupkan, yang menjalankan roda pemerintahan. Kalau tidak ada mereka, ya seperti orang yang hatinya hancur. Akan sakit luar biasa. Tangannya adalah para pembantumu. Ini posisi di bawah menteri, para pekerja, para pembantu. Mungkin yang jabatan-jabatan di bawah. Kakinya adalah rakyatmu. Rakyat ini posisinya paling bawah. Tapi dia menentukan maju tidaknya satu negara. Negara ini mau berjalan kemana? Kalau kata-kata berjalan itu kan konotasinya kaki. Arahnya seperti apa? Itu kuncinya di rakyat. Karena rakyat adalah kakinya. Dan roh yang membuat hidup. Roh ini kan yang menghidupkan. Semuanya lengkap, rohnya tidak ada, ya sia-sia. Rohnya apa? Keadilan. Kalau keadilan tidak jalan, ya berarti negara itu seperti tubuh tanpa roh. Dia jasad saja, dia hanya jenazah. Kepalanya ada, hatinya ada, tangan kakinya ada, tapi tidak ada ruhnya. Sama dengan rajanya ada, menterinya ada, para pembantunya ada, rakyatnya ada, tapi tidak adil. Nah, itu sama dengan jasad saja. Sama dengan seperti mati saja. Jadi pemimpin adalah kepala. Dari semuanya tentunya yang jadi kunci adalah kepalanya. Yang bisa mewujudkan keadilan diawali dari kepala. Kalau kepalanya rusak, disitulah nanti sumber ketidakadilan. Kalau pemimpinnya kacau, disitulah nanti sumber ketidakadilan. Jadi ingat-ingatlah anakku, pemimpin adalah kepala. Pemimpin adalah kuncinya. Selanjutnya, selain kepala, pemimpin adalah hujjah. Ini unik, Imam Al-Mawardi mengambil kata-kata hujjah tapi diarahkan pada istilah sultan. Karena mulianya posisi pemimpin, maka pemimpin disebut pula sultan. Secara bahasa, sultan berarti hujjah. Biasanya orang menyebut sultan itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Tapi oleh Imam Al-Mawardi, sultan diartikan hujjah. Beliau mengambil dari beberapa ayat. Antara lain misalnya surat As-Saffat ayat 156. Yang artinya, apakah engkau mempunyai sultanun mubin? Sultanun mubin di situ memang artinya bukti yang nyata atau hujjah yang nyata. Amlakum sultanun mubin. Dan di beberapa ayat yang lain kata-kata sultan itu memang artinya hujjah. Maksudnya apa? Pemimpin ini adalah bukti puncaknya. Orang itu melihat satu lembaga, satu institusi, bahkan negara, yang dilihat pertama adalah pemimpinnya. Berarti apa? Orang menilai lembaga yang dia pimpin, institusi yang dia pimpin, pertama-tama dia yang dilihat sebagai pemimpin. Jadi hujjah itu ya dia buktinya. Sama misalnya Imam Ghazali itu disebut hujjatul Islam. Dialah buktinya Islam. Kalau ada yang tanya, Islam itu baiknya di mana? Islam itu indahnya ajarannya di mana? Argumen-argumen kebenaran Islam itu seperti apa? Ada hujjatul Islam Imam Ghazali. Coba lihat beliau, coba baca karya-karya beliau. Itu hujjah. Nah, pemimpin juga begitu. Dia hujjah bagi kepemimpinan, bagi yang dia pimpin. Dialah argumen, dialah bukti bagi
baik atau tidaknya lembaga yang dia pimpin. Maka pemimpin tidak boleh sembarangan. Selain dia kepala, dia juga hujahnya.